Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala al-khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, saudaraku seiman seislam yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itulah pujian yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pertolongannya, dengan nikmat-nikmatnya, terrealisasilah berbagai macam kebaikan. Alhamdulillah, di waktu pagi yang penuh berkah ini, di waktu yang ibadah itu dinilai oleh Allah dengan penilaian yang sangat istimewa. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Salat subuh berjamaah itu ganjarannya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Salat isya berjamaah itu ganjarannya seperti qiyamul lail separuh malam. Rasulullah nyatakan kalau seandainya orang munafik itu mengetahui ganjaran ini, mereka akan berusaha untuk merengkuhnya, meraihnya meskipun dengan merangkak-rangkak. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah di waktu pagi yang sangat istimewa ini. Kita serukuk, kita sujud, kita merendahkan diri serendah-rendahnya kehadiran Allah. Kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Dan inilah yang kita yakini menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mulai menjelang subuh tadi kita puasa. Hari yang keberapa ini? Tergantung ya. Yang puasa Senin tentu beda dengan puasa Selasa. Alhamdulillah. Kalau pagi itu sudah kita mulai dengan seperti ini, sholat subuh kita tegakkan, insya Allah sepanjang hari nanti cerah. Kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Tapi kalau pagi ini sudah kita awali dengan tidak sholat subuh, tidak puasa lagi, padahal tidak ada udzur, sepanjang hari akan gelap. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa seperti ini setiap subuh, setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib, setiap isya. Kita bisa istiqamah menghamba kepada Allah sampai satu saat nanti pasti selesai. Tidak mungkin kita bisa melanjutkan lagi. Kapan itu? Ketika seorang itu jatuh sakit parah, tidak bisa melangkah, tentu terhenti langkahnya ke masjid. Tapi berbahagialah Rasulullah SAW sudah mengkabarkan jika seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka tetap ditulis baginya kebaikan yang dia lakukan di saat dia sehat dan di saat dia mungkin. Jadi ada pensiun istilahnya. Pensiun kan itu kita nyebutnya. Mumpung sehat kita gunakan untuk ibadah. Satu saat nanti kalau kita sudah tidak bisa, mudah-mudahan dapat pensiun amal soleh. Atau yang lebih parah lagi tentunya meninggal atau wafat. Selesai urusan ibadah.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin, merenggut kamu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, al-yaqin itu harus dimaknai wafat atau meninggal. Dah selesai, pindah ke alam barzakh, mulai mencicipi apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan di dunia. Balasan yang sepenuhnya nanti setelah kita dibangkitkan oleh Allah, setelah diberlangsungkan hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu sekalian, saya diamanati untuk membahas tentang zakat. Judulnya tadi terlalu melebar, zakat, infak, sedekah. Ya, bab zakat ini bab besar. Kalau masjid itu punya kajian rutin fikih, rutin ya, pasti yang dibahas pertama itu adalah bab sholat. Bab sholat itu tidak ujuk-ujuk sholat, tapi dari taharah, bahas tentang wudu, tentang mandi, tentang tayammum, tentang air. Ya. Jadi kalau di masjid itu digelar kajian fikih secara utuh, itu pasti yang kita temukan di awal pembahasan adalah kitab shalah, bab sholat. Karena ini memang yang setiap muslim dan muslimah itu harus terampil punya ilmunya. Jangan sampai ada orang wudu pakai air kelapa. Jangan sampai ada orang wudu pakai Sprite. Itu kalau dikaji tidak akan terjadi. Ibu-ibu yang biasa haid terampil bagaimana mandi haid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih sehat walafiat tahu bagaimana mandi janabah. Ya, tahu bagaimana wudu yang benar. Itu buah daripada kajian kitabut thaharah, masuk kepada kaifiyah sholat ya. Terampil sholat dari takbiratul ihram sampai salam, terampil dzikir pada sholat. Ini adalah praktek tiap hari ya. Kemudian nanti ada pembahasan berikutnya, biasanya bapak-bapak syahadat, sholat, zakat ya, bab zakat, terus bab puasa, terus bab haji, nanti terus bab muamalah, jual beli, bab nikah dengan segala permasalahannya, sampai ada bab jihad. Itu gambaran ketika fikih Islam ini dikaji. Itu membutuhkan berapa tahun? Tergantung. Kalau kajiannya sebulan sekali ya mungkin 1 abad belum. Tapi kalau di kajiannya 1 pekan, ilmu itu cahaya. Gak punya ilmu ya gelap. Maka masjid itu salah satu fungsinya harus dihidupkan. Ilmu, kajian-kajian akidah, ibadah, akhlak ya, sehingga jamaah itu diharapkan bisa bertambah ilmunya, bisa bertambah ketakwaannya, kesolehannya melalui taklim. Di penghujung Ramadan atau ketika Ramadan ini sudah hampir berakhir, itu yang paling relevan untuk dikaji adalah bab zakatul fitr. Ini karena nanti yang tidak lama lagi sudah jatuh tempo kita akan membayar zakatul fitr. Maka pagi ini kita fokusnya ke masalah ini ya, zakatul fitr ya. Kita dalam kajian ini merujuk ke fiqhus sunnah. Meskipun alhamdulillah saya sudah sempat membaca kitab yang lain, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ini kitab besar
ditulis oleh Prof. Ustaz Wahdah Zuhaili. Beliau sudah wafat kalau ingat saya, rahimahullah. Itu kitab besar. Tapi yang saya jadikan rujukan untuk menyajikan materi ini adalah dari Fiqhus Sunnah. Ya, Fiqhus Sunnah. Baik. Judulnya di Fiqhus Sunnah ini adalah Zakatul Fitr. Tuh perhatikan, kalau dibaca utuh Zakatul Fitri. Tapi biasanya kalau kita membaca nas-nas Arab di teks-teks bahasa Arab itu wakaf. Zakatul Fitr, Kitabus Shalah, Kitabus Siyam. Ya. Atau kadang-kadang kita temukan dengan judul yang lain. Kalau di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu judulnya adalah Shadaqatul Fitr. Nah, jadi kadang-kadang diungkapkan Zakatul Fitr, Shadaqatul Fitr. Saya tidak temukan ketika bentuknya adalah atau tarkibnya mudhaf ilaih, Zakatul Fitr, Shadaqatul Fitr. Saya tidak temukan ada judul Zakatul Fitrah, Zakatul Fitrati atau dibaca Zakatul Fitrah. Saya tidak temukan judul itu. Demikian juga Shadaqatul Fitr. Saya tidak temukan Shadaqatul Fitrah. Tapi ketika disebut tunggal kalimatnya, saya temukan Al-Fitrah. Yang dimaksud adalah Zakatul Fitr atau Shadaqatul Fitr. Jadi saya temukan narasinya seperti itu. Kalau ada kata zakat atau sedekah adalah Al-Fitr. Tapi kalau disebutkan tanpa sedekah, tanpa zakat, maka diungkapkan dengan Al-Fitrah. Maksudnya adalah Zakatul Fitr atau Zakatul atau Shadaqatul Fitr. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini nanti mirip dengan Idul Fitr. Ya, udah kangen sama Id? Sabar dulu lah, gak mungkin kita langsung besok itu Id. Ya harus kita ikuti satu persatu, hari demi hari. Pasti satu saat nanti Id itu tiba. Idnya pasti tiba kan? Selesai Ramadan, masuk 1 Syawal. Cuman kitanya ada jaminan kita masih Id, ketemu Id? Allahu Akbar, ini yang kita sering lupa. Seakan-akan umur itu kita yang menentukan dan kita yang ngatur. Ada nggak saudara kita yang kemarin itu besoknya Ramadan, sebelum Ramadan tiba dia sudah dipanggil oleh Allah? Ada nggak? Makanya kematian itu harus diposisikan dekat, jangan ngelantur. Bahkan salah satu kiat khusyuk dalam sholat itu, khusyuk dalam sholat. Nah, ketika kita sholat itu asumsikan ini sholat yang terakhir, tidak ada jaminan nanti kita bisa sholat duhur. Sehingga ketika kita sholat itu akhirat itu mendominasi pikiran kita. Ada juga kan pembahasan tentang Ramadan, apa itu judulnya? Barangkali ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Iya. Kalau kita Ramadan sekarang nggak ada jaminan ketemu Ramadan tahun datang. Oh panjang itu. Jangankan Ramadan, kalau kita pagi ini berkesempatan sholat subuh, tidak ada jaminan. Mau presiden, mau menteri, mau orang kaya, mau siapapun tidak ada jaminan nanti dia bisa sholat duhur. Umur Allah yang menentukan. Ya, baik. Balik ke Idul Fitr. Tapi biasanya ada yang menguraikan Idul Fitr itu kembali kepada fitrah. Salah kaprah itu. Baik, Zakatul Fitr. Kenapa dinamakan Zakatul Fitr? Zakat itu banyak. Zakatul Dzahab wal Fiddah, zakat
mal biasanya, zakat emas dan perak. Awas yang punya emas itu dilihat, sudah wajib zakat belum? Kalau punya 5 gram, 10 gram aman. Tapi kalau punya 1 kilo, 2 kilo, antum kaget emas 1 kilo. Dan itu kasus yang di Jawa Timur itu ada konglomerat beri berapa ton itu. Masya Allah, kalau orang punya emas 1 kilo bikin kaget. Saya ingatkan, ada itu transaksi beli emas yang sampai jadi perkara itu ya. Berapa Pak Rohil itu? Mas antum ada berapa Pak yang di pasar ini? Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi zakatul mawashi, zakat binatang ternak. Nggak tahu di jamaah ini ada yang punya sapi 30 ekor, ada yang punya kambing 40 ekor, ada yang punya unta 5 ekor. Nggak ada ya. Apalagi ditaruh kandangnya di sini, nggak mungkin lah. Ayam aja kadang-kadang sudah jadi masalah, apalagi punya ternak seperti itu. Tapi mungkin di tempat lain, mungkin di New Zealand, di tempat-tempat yang bagus untuk di Arab sana, masih ada orang punya kambing ribuan, punya unta ratusan. Di sini tidak ada zakatul mawashi, tapi mungkin di salah satu belahan Nusantara sana ada peternak yang kecil. Zakatul tijarah, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, zakatul fitr ini bagian daripada masalah zakat. Tapi biasanya para ulama itu menyebutkannya di setelah zakat mal, ya, karena ini kaitannya hanya dengan Ramadan. Zakatul fitr ay az-zakah allati tajibu bil fitri min Ramadan. Ini definisinya. Zakat fitr adalah zakat yang wajib dibayarkan, ditunaikan bil fitri min Ramadan, karena sebab berakhirnya bulan Ramadan. Itu perhatikan, kalau kita puasa ini berarti kita saum, bahasa imsak. Nanti kalau sudah selesai maghrib, itu namanya fitr, tiba waktu berbuka. Jadi al-fitr itu bidus saum. Maka zakat ini temponya itu adalah setelah Ramadan selesai. Jadi kalau begini ini belum wajib, besok belum wajib. Jatuh temponya wajibnya adalah ketika Ramadan selesai persis. Nah, nanti ada perbedaan di kalangan para ulama, ada 2 pendapat. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Maka dinamakan zakatul fitr. Ramadan selesai, ada kewajiban membayar zakat, maka dinamakan zakatul fitr. Selesai Ramadan, kita menikmati suasana hari raya anugerah dari Allah, namanya Idul Fitr. Maka tidak mungkin ada Idul Fitr tanpa ada puasa terlebih dahulu. Maka biasanya khotib-khotib itu kalau dia menyampaikan khutbah yang mendalam, nah, disampaikan orang yang tidak berpuasa, tidak punya id. Orang memang urutannya itu puasa dulu sebulan, baru tiba Idul Fitr. Berarti kalau orang Islam mengaku Muslim tidak puasa, meskipun bajunya baru, semua serba baru dari peci sampai apa, kaos kakinya. Nah, tapi dia tidak puasa, hakikatnya, maaf, Anda tidak punya Idul Fitr. Kan begitu. Sampai ada syair masyhur. Nah, kalau khatibnya itu ngerti syair ini biasanya juga dikutip. Laisal idu liman labisal jadida, walakinnal ida liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan milik orang yang memakai baju baru, tapi id itu adalah milik orang yang ketaatannya bertambah. Dia tempat dirinya selama Ramadan full puasa, menjaga sholat 5 waktu, tarawih, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbaiki akhlak. Selesai itu merayakan Idul Fitr dalam suasana
dalam nuansa penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Balik ke sini, ini alasannya kenapa dinamakan zakatul fitr, karena harus dibayarkan di akhir setelah berakhir bulan Ramadan. Baik. Wa hiya wajib ala kulli fardin minal muslimin. Zakat ini wajib atas setiap individu kaum muslimin, saghirin atau kabir, anak-anak atau dewasa, kecil atau besar, dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, hurrun aw 'abdun, orang merdeka atau hamba sahaya. Ada hamba sahaya dalam kehidupan kita? Enggak ada. Tapi dulu di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa sudahnya banyak yang punya hamba sahaya. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Ini landasannya, dalilnya. Nah, sekarang banyak orang beragama itu cerdas. Ya, selalu dicari landasannya. Karena memang agamanya ya itu, beragama itu Allah tabaraka wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Seandainya misalnya saya mengajarkan bab zakatul fitr. Bab zakatul fitr itu landasannya apa? Udah gak usah banyak tanya, ikutin saja. Misalnya gitu ya. Kalau ada orang mengajarkan agama itu dia bikin-bikin sendiri, tidak ada, ya maaf, itu tidak punya hak untuk diikuti. Nah, tidak punya hak untuk diikuti. Kalau orang itu bisa boleh membuat satu ajaran, kenapa orang lain harus ngikutin ajaran dia? Saya juga bisa bikin ajaran sendiri. Biarlah agama ini. Nah ini Sayyid Sabiq rahimahullah ketika menjelaskan tentang zakatul fitr itu tadi hukumnya wajib atas laki-laki, perempuan, besar, kecil, bahkan sampai merdeka atau hamba sahaya. Ini dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr selesai Ramadan, dari Ramadan, berarti zakat yang dibayarkan ketika bulan Ramadan selesai. Bentuknya apa? 1 sa' kurma, 1 sa' gandum, wajib bagi seorang hamba sahaya, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar dari kalangan kaum muslimin. Jadi zakatul fitr ini yang diwajibkan membayar adalah orang Islam. Di luar Islam berarti tidak. Seorang muslim yang punya istri non muslimah, mungkin gak laki-laki muslim punya istri non muslimah? Mungkin, tapi dia harus Nasraniyah atau Yahudiyah. Tidak mungkin dibenarkan dalam syariat orang Islam punya laki-laki, punya istri Hindu, punya istri Buddha. Tapi kalau ahlul kitab ada celah, itu ada celah, dibolehkan. Tapi ada syaratnya banyak, ya. Jadi kalau seorang misalnya seorang laki-laki muslim dia punya istri yang tidak muslimah, berarti tidak bayar zakat muslim. Bentuknya apa? 1 sa'. 1 sa' itu kalau dikonversi ke gram atau kilo atau liter, ya, itu yang paling besar itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. 1 sa' itu 3.800 gram.
Jadi 3,8 itu yang paling besar. Tidak ada yang mengatakan 5 kilo, itu nggak ada. 5.000 nggak ada, setahu saya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah satu sok itu adalah 3.800 gram. Yang lainnya jumhur berapa itu? 2.700 sekian. Jadi 2,7 apa itu kilo ya. Kalau di liter berapa itu biasanya? 3,4 ya, 3,5 ya, insya Allah. Baik. Dari sini, kalau dari hadis ini ya, siapa yang wajib membayar tadi? Secara umum bisa kita katakan semua kalangan dari kaum muslimin. Kalau dirinci, laki, perempuan, tua, muda, ya kan? Kemudian bahkan hamba sahaya atau orang merdeka. Berapa yang harus dikeluarkan untuk zakatul fitr? 1 sak. Dah, ringan. Sebagaimana puasanya ringan, ya kan? Demikian juga bayar zakat di akhir bulan Ramadan itu juga ringan. Alhamdulillah. Ya Allah, kasihan amat saudara-saudara kita yang gak sabar, yang takut banget sama puasa. Aduh, saya gak kuat. Ya Allah, puasa itu ringan, saudara-saudaraku. Antum mana ada nggak yang puasa dari tanggal kemarin, dari tanggal 1 sampai kemarin nyusut 5 kilo? Badannya itu nyusut 5 kilo gara-gara puasa. Ayo siapa? Ini Pak Roel kayaknya juga masih stabil. Pak Nur apalagi kayaknya ningkat itu deh. Enggak ada kan? Iya, enggak ada. Orang cuman menunda makan siang doang istilahnya. Kan sarapannya dimajukan ke sahur. Ya kan? Apalagi ba'da maghrib itu sampai menjelang subuh juga waktu makan minum. Jadi ada kemungkinan puasa itu membuat badan ini gak susut. Bahkan bisa jadi tambah. Nafsu makannya itu Masya Allah di bulan Ramadan itu memang, ya kan? Mungkin. Dan satu soal hikmah Tuhan, hikmahnya. Di sini disebutkan bahwa zakatul fitr itu disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi bareng dengan Allah mewajibkan puasa. Disyariatkan tahun bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi kalau dihitung dari awal dakwah Nabi SAW itu 15 tahun baru Allah wajibkan puasa. Lebih tua sholat. Sholat itu ulama sepakat Allah wajibkan ketika Mi'raj. Cuman ahli sejarah berbeda-beda menentukan kapan terjadinya Isra Mi'raj. Termasuk pendapat yang umumnya kita yakini Isra Mi'raj itu terjadi tahun 10 kenabian. Jadi kalau puasa itu tahun 2 Hijriah berarti lebih tua ya, sholat 5 waktu 5 tahun. Allah wajibkan sholat 5 tahun, setelah 5 tahun baru Allah wajibkan puasa. Dan memang nyatanya dalam kehidupan sehari-hari ini sholat ini ibadah wajib harian. Allah perintahkan pertama kali yang Allah wajibkan. Di sini tadi penjelasannya zakatul fitr itu diwajibkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Hikmahnya apa? Litakuna tuhratan lis-sha'im. Jadi untuk membersihkan orang yang berpuasa. Dari apa? Mimma asa an yakuna waqa'a fihi minan lagwi warrafath. Barangkali ya, waktu puasa itu dia melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan puasanya. Apa? Allah sia-sia, berbuat sia-sia atau perkataan sia-sia. Warrafath, dan omongan-omongan jorok, kotor.
sempurna. Ini mengingatkan kepada kita bahwa puasa itu tidak hanya imsak anil muftirat minasyurbi wal jima'. Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan berhubungan intim, tapi lisan ini juga harus dijaga. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia sedang berpuasa itu mestinya berlomba-lomba untuk sebagus mungkin puasanya, sebaik-baik, setakwa-takwanya ya ketika sedang berpuasa. Karena kalau tidak itu janggal banget. Ada orang puasa gak sholat, piye itu gimana? Ada orang puasa gak sholat, ini parah. Puasa gak sholat tarawih gak parah, sholat tarawih itu sunnah. Tapi kalau gak sholat lima waktu parah. Puasa gibah parah. Puasa perutnya dikosongkan dari makanan yang halal, minuman yang halal, tapi lidahnya dia ngomongin aib orang lain itu lebih parah daripada memakan bangkai yang busuk. Itu kitab Al-Adabul Mufrad. Udah sampai berapa? Hadis-hadis. Oh ya, doa Rasul ya. Berarti bab ghibah sudah itu. Suatu saat sahabat siapa itu Amr bin As kalau nggak salah dengan rombongannya jalan menemukan bangkai himar yang sudah busuk, yang sudah membentang. Kemudian bangkai ini dijadikan bahan untuk nasihat. Sungguh kamu memakan bangkai ini lebih baik daripada kamu menggibah saudara sama muslim. Ya. Bayang. Maka di sini tadi disebutkan asa an yakuna waqa'a fihi fil law wal rafas. Bisa jadi ketika dia puasa itu dia melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan sia-sia atau perkataan kotor. Dibersihkan dengan zakatul fitr. Walitakuna aunan lil fuqara, dan supaya menjadi apa ini namanya? Bantuan untuk orang-orang fakir. Nah, untuk fuqara. Jadi ini manfaat zakat fitr ya, dua arah. Bagi orang yang membayarkan, dia puasa ada kekurangan-kekurangannya, disucikan, dibersihkan dengan zakatul fitr. Jadi sebenarnya status zakatul fitr itu kalau dilihat dari sisi ini kotor. Karena ini adalah untuk membersihkan kotorannya, ibaratnya gitu ya, dari orang yang berpuasa. Maka Bani Hashim keturunan Rasulullah itu tidak diperkenankan menerima zakatul fitr atau bahkan zakat secara umum ya, karena ini kotor. Nah, di satu sisi adalah untuk memberikan apa namanya ya pertolongan kepada fuqara. Jangan sampai di hari raya itu dia tidak ada yang dimakan. Wow, ini bagus ini. Inilah Islam ya. Jadi pelajaran yang kita petik dari zakatul fitr setelah diri kita ini kita gembleng selama sebulan melalui puasa, melalui sholat, tilawah, doa, dzikir, ini semuanya adalah hablum minallah. Ya. Kokoh, diperkokoh hubungannya dengan Allah. Puncaknya kita juga harus ingat saudara-saudara kita yang fakir. Ini Islam. Maka orang Islam sejati itu bukan hanya dia garansinya di masjid, tapi nanti di rumah gimana dia? Istrinya, dengan ibu bapaknya, dengan kerabat karibnya, dengan tetangganya. Ini yang kadang-kadang zaman sekarang itu hilang. Ada yang rajin ibadah tapi kekurangannya sangat menyorot. Di masyarakatnya dia biangkel waktu bahasa kita ya. Bayangin habis dari masjid astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pulang. Kadang-kadang itu baru masuk rumah istrinya sudah babak belur. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik, patuh. Dengan tetangga.
manfaatnya besar. Jangan main-main dengan tetangga. Kebaikan kita bisa habis di mahkamah Allah, ya, kalau kita tidak hati-hati dengan tetangga. Ya, ada tuhratan lis-shaim, ini manfaatnya untuk orang yang membayar, yang menerima, yaitu dari kalangan fuqara, supaya di hari Id itu dia setidaknya perutnya itu tidak lapar, tapi ada yang dia makan. Ada man tajib, wajib bagi siapa zakatul fitr. Ini beda dengan zakat mal, ya. Zakatul mal itu selalu disebut-sebut nisab. Orang punya sapi tapi tidak sampai nisab berarti tidak ada zakat. Punya kambing tidak sampai nisab tidak ada zakat. Punya emas tidak sampai nisab nggak bayar zakat. Kalau zakatul fitr itu bisa orang miskin yang punya kelebihan makan di hari itu, maka dia wajib bayar. Jadi nanti urusan zakatul fitr itu bisa saja orang ini bayar zakatul fitr, tapi nanti dia dapat lebih banyak mungkin, ya. Dan kalau ukurannya itu punya kelebihan makan di saat hari raya itu, mampu beli beras misalnya, kan berarti bisa saja ini orang miskin. Tapi kalau memang orang tidak punya apa-apa, benar-benar blank misalnya, ya tidak kena kewajiban zakatul fitr. Agama kita ini kalau sudah urusan ibadah maliyah itu mudah, ringan. Kalau ada orang mengatakan jadi orang Islam kok ribet ya? Ribet kenapa? Itu bayar zakat sekarang. Dan bayar zakat kan kalau buat hartanya melimpah. Zakat itu kalau dipelajari gitu ya, kadarnya itu sedikit, 2,5%. Kalau duit ya, itu pun harus terkait dengan nisab. Anda punya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada urusannya zakat apa enggak? Enggak. Tapi kalau Anda ingin investasi akhirat, sedekah apa tatawu, ya terserah. Tapi yang namanya zakat Anda belum kena segitu itu. Maka biasanya zakat ini adalah kewajibannya orang-orang yang punya harta tertentu, dan itu nisabnya banyak, zakatnya sedikit. Kedua, kadarnya tadi sudah disinggung di awal ya. Al-wajib fi shadaqatil fitr sah. Yang wajib pada zakatul fitr itu hanya 1 sah. Biasanya sudah kalau tukang beras atau ini sudah 1 paket sudah dibikin. Ya, 3 kilo, insya Allah cukup itu sudah. Kemudian mata tajib, kapan zakatul fitr itu wajib? Sekarang ini sudah ada yang bayar? Ada ya? Ada. Orangnya mau kemana membayarnya dulu? Pulang kampung. Kalau saya sarankan yang punya acara pulang kampung awal-awal begini, jangan bayar di sini. Maaf, jangan bayar di sini. Bayar aja nanti di kampung. Ketika waktunya sudah dekat, mungkin kerabatnya, mungkin tetangganya yang ditinggal bertahun-tahun pulang, kasih zakatul fitr. Kalau duitnya lapang kasih hadiah, masya Allah, itu lebih besar manfaatnya daripada berasnya dibayarkan di sini, dia pulang kampung. Ittafaqa al-fuqaha ala annaha tajibu fi akhir Ramadan. Perhatikan di sini. Para ahli fikih sepakat bahwa zakatul fitr itu wajibnya adalah di akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Begini ini belum wajib. Tanggal 27 belum wajib. Karena tidak mungkin ada tanggal 27 akhir Ramadan. 28 belum wajib. 29 kadang-kadang, 29 malamnya sudah muncul hilal Syawal, kan sudah berakhir. Ya, wajibnya itu adalah akhir Ramadan. Ini sepakat. Ya. Wahtalafu fi tahdidil waqt, tapi ada perbedaan dalam penentuan waktunya. Ada yang mengatakan wajibnya itu adalah ghurubus syams,
terbenamnya matahari akhir Ramadan. Berarti 1 Syawal matahari terbenam, ya. Ini misalnya Ramadan terakhir matahari terbenam, itu sudah wajib. Kecuali Imam Abu Hanifah, wajibnya bukan ghurubus syams, tapi fajar. Itu belum wajib, fajar. Nah, tapi yang dipraktekkan umumnya adalah yang pendapat jumhur, yaitu terbenamnya matahari akhir Ramadan. Bahkan biasanya panitia zakat itu membatasi supaya pekerjaannya tidak berat. Biasanya dibatasi jam 10, jam 9, di luar itu sudah tidak melayani penerimaan zakat. Ya, itu kalau menurut Imam Abu Hanifah belum jatuh tempo, karena jatuh temponya itu adalah fajar. Tanya. Jadi intinya itu. Kemudian dari perbedaan ini ada konsekuensi hukum. Wa faedatu hadal khilaf, dan faedah adanya perbedaan ini fil maulud yuladu qabla al-fajr, berkenaan dengan bayi yang lahir sebelum fajar, min yaumil id, pada hari Id, dan bayi yang lahir setelah matahari terbenam. Kan ada dua pendapat tadi, kapan wajibnya zakatul fitr? Terbenamnya matahari akhir Ramadan. Itu pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah mengatakan belum, wajibnya adalah fajar. Jadi selang beberapa jam itu terbenam, hampir 12 jam ya. Nah, fa'adal qaulil awwal la tajib, berdasarkan pendapat yang pertama, berarti kalau ada bayi lahir sebelum fajar, fa'adal qaulil awwal la tajib, maka dia tidak wajib membayar atau dibayarkan zakatnya, zakatul fitr. Li'anna ulida ba'da al-wujub. Ini yang pertama adalah pendapat jumhur, patokannya adalah terbenamnya matahari akhir Ramadan. Jadi kalau ada bayi lahir setelah matahari terbit, setelah maghrib, apalagi isya ke sana, berarti tidak wajib dibayar zakat fitr. Kenapa? Karena lahirnya setelah. Tapi kalau lahir sebelum matahari terbenam, pada asal lahirnya dibayar, karena nanti kan ketemu dengan waktu wajibnya. Ya, itu kalau berpedoman kepada pendapat jumhur. Kalau pendapatnya Abu Hanifah berarti tidak wajib, karena dia lahir sebelum jatuh tempo membayar zakatul fitr. Tapi ada masalah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menjakati anaknya yang masih janin. Ya, toh cuma satu sok. Itu waktu wajibnya ya. Sekarang ada istilah ta'jil, bukan takjil. Kalau takjil itu dimajukan, kalau takjil itu nanti diakhirkan. Jadi ada dua pendapat ya, terbenamnya matahari, ini menurut jumhur dan ini umumnya yang kita pakai. Imam Abu Hanifah mengatakan fajar baru jatuh tempo wajib. Bagaimana kalau seandainya ada orang itu mendahulukan sebelum jatuh tempo, tapi bayar? Ada ya? Ada. Jatuh temponya bayar listrik itu tanggal berapa? 20. Tapi orang-orang yang ini yang hati-hati itu kadang-kadang tanggal 10 dia udah bayar, dimajukan 10 hari. Kadang-kadang itu STNK juga gitu ya. Itu kita lihat misalnya tanggal 20 April. Dari awal sudah dibayar, boleh nggak itu dilayani nggak itu? Ini juga demikian jatuh temponya tadi. Bagaimana kalau dimajukan? Jumhurul fuqaha ala annahu yajuzu ta'jilu shadaqatil fitr qabla al-Eid
biyaumin aw yaumaini. Ya, jumhurul fuqaha, mayoritas fuqaha, mereka berpendapat zakatul fitr itu boleh dibayarkan sehari atau 2 hari dari waktu jatuh tempo wajibnya. Wajibnya akhir Ramadan, dibayar tanggal 27, 28 boleh. Ini pendapat jumhur. Ya. Wa qala asy-Syafi'i, yang paling ekstrim pendapat Abu Hanifah. Fa inda Abi Hanifah rahimahullah, menurut Imam Abu Hanifah, yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan. Zakatul fitr itu boleh dibayarkan sebelum Ramadan. Ramadannya belum tiba, sudah ada nggak yang ini? Jujur aja, ada nggak? Nggak ada. Tapi ada ilmunya, ada. Inilah pentingnya ilmu. Maka orang yang cekak ilmunya itu gampang nyalain orang. Ingat baik-baik. Orang yang gampang nyalain orang itu biasanya ilmunya cekak. Tapi kalau dia luas, oh tahu dia, oh ini memang ada pendapat ini, tapi ini tidak populer misalnya. Ya. Makanya kalau ilmu cekak itu jangan gampang nyalain orang. Udah, praktekkan saja yang kita tahu, tapi jangan nyalain orang. Nah, kecuali kalau salahnya itu vulgar. Nah, karena dalam agama ini ikhwatul iman ada namanya ikhtilaf, perbedaan. Ada kesesatan. Kalau kesesatan itu sudah di luar, kalau perbedaan kita harus toleransi. Tapi kalau yang namanya kesesatan, nggak mungkin kita toleransi. Nah, tapi kita juga tidak boleh buru-buru mengeksekusi, yaitu bukan wilayah kita. Tapi menyikapinya ini harus jelas. Seperti ini misalnya, ulama ada yang mengatakan boleh sebelum Ramadan. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan yajuzu taqdimu min awwal syahr. Kalau jumhur tadi didahulukan sehari 2 hari sebelum jatuh tempo boleh. Maka saya tanya, sudah ada yang bayar? Kadang-kadang sudah ada bayar kan, karena dia mau pergi. Itu maju berapa itu? 10 hari lebih ya. Kalau menurut jumhur itu majunya itu sekitar sehari atau 2 hari. Menurut Imam Syafi'i boleh dimajukan di awal Ramadan. Jadi tanggal 1 misalnya lihat tetangganya miskin, dia kasih beras, niatnya bayar zakatul fitr, berarti dia sudah bayar. Kalau Imam Abu Hanifah malah lebih sebelum Ramadan tiba. Wa qala Malik wa masyhur madzhab Ahmad. Imam Malik dan masyhur Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad yang populer, yajuzu taqdimuha yauman aw yaumaini. Berarti secara umum para fuqaha itu menyatakan boleh dimajukan pembayarannya. Cuman bolehnya ini beda-beda. Imam Syafi'i mengatakan boleh saat di awal Ramadan. Imam Abu Hanifah lebih ini lagi, boleh sebelum masuk Ramadan. Ada yang berpendapat yaitu majunya itu sehari atau 2 hari. Ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan zakatul fitr itu untuk memberi bantuan dan kecukupan bagi fuqara. Nah, itu bagusnya kapan? Bagusnya adalah ketika hari Id itu sampailah zakat fitr kepada mereka, sehingga tidak ada orang lapar di saat Idul Fitr. Baik, kemudian berikutnya, tadi ada yang terlewat. Nah, ini yang populer ini. Boleh nggak bayar zakatul fitr itu pakai uang dalam kondisi normal, bukan darurat? Tadi kalau kita telusuri dalil-dalil tentang zakatul fitr itu pakai sesuatu yang ditakar. Takarannya 1 son. Kriterianya adalah kalau yang di dalil itu ada kurma, ada gandum, kemudian dikembangkan oleh para fuqaha, yaitu makanan pokok di suatu tempat. Makanan pokok kita apa? Beras, ya.
Masih doyan beras? Alhamdulillah. Enggak beras, enggak nampol katanya gitu ya. Baik, berarti beras. Sekarang permasalahan, boleh kan? Ini beras ini melimpah normal, tidak darurat, tapi bayar zakatul fitr dikonversi dengan uang. Hanya satu ulama yang membolehkan, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, itu pendapat beliau boleh bayar dengan uang. Uang itu yang mau rupiah, mau dolar, mau dinar atau apa, yang jelas itu yang berpendapat itu hanya Imam Abu Hanifah. Kemudian kemarin saya baca MUI Banjarmasin itu membuat fatwa kalau zakatul fitr itu pakai uang, karena yang membolehkan pakai uang itu hanya Imam Abu Hanifah, maka ukurannya yang dikonversi itu adalah ukuran Imam Abu Hanifah. Tadi saya sebutkan yang paling besar kalau kita bicara zakatul fitr itu pendapat Imam Abu Hanifah 3.800 gram, berarti 3,8 kilo. Ya, itu saya temukan, saya baca itu MUI Banjarmasin kalau nggak salah, pokoknya dari Kalimantan, itu fatwanya seperti itu. Kalau yang mau bayar pakai duit berarti dikonversi ke pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jangan bayar pakai duit tapi yang 2,7. Tapi yang jelas ya, ini dalam kondisi normal, ulama yang berpendapat boleh membayar dengan nilai dengan duit tadi ya, itu hanya Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lain Allah Ta'ala setahu saya adalah menekankan zakatul fitr dibayar dengan makanan pokok satu negeri ya. Tapi kadang-kadang orang itu main gampangnya aja gitu ya, gampang. Nah alasannya begini, di fikih ini memang encer. Fikih itu ada argumen-argumennya. Dan tujuannya memberi kelapangan orang-orang miskin di hari raya. Kalau dikasih duit itu fleksibel, nah itu alasannya. Tapi ada juga yang bantah, iya nanti kalau dikasih duit dibeliin apa? Bisa aja gitu. Nah, tapi ini ambil jalan tengah saja ya. Yaitu tadi secara ilmiah dari sekian banyak para ulama itu yang membolehkan bayar itu cuman Imam Abu Hanifah. Jumhur mayoritas ulama menekankan dibayar dengan bahan pokok, ukurannya satu sok. Allah Ta'ala alam. Nah ini, tapi ini juga tidak harga mati-mati amat gitu ya. Sekarang misalnya beras langka, gimana? Yang tadi mendapat Imam Abu Hanifah dalam kondisi seperti ini. Tapi kira-kira ini Idul Fitri ini beras mudah gak? Insya Allah mudah, berarti mudah untuk ini kita bayar dengan nanti ada berkembang begini, orang masuk dikasih beras, memang dia makan beras. Loh kalau kita tahu saudara kita itu bukan hanya makan beras, masa juga kita ngasih itu cuma hanya mengandalkan zakatul fitr, sementara itu Masya Allah duitnya itu kalau dikantongin itu kantongnya nggak muat, kan nggak pantas. Kalau antum ingat bahwa saudara kita itu tidak makan beras, ya udah kasih zakatul fitr, tambahin beliin ayam kampung, ayam jago berapa itu. Nih ya, saya kasih zakatul fitr nih. Iya. Baik. Kemudian ikhwatal iman terakhir ini, masrafah. Yang menerima ini siapa? Kita sepakat ya, zakatul fitr itu selalu disebut zakat, zakatul fitr. Atau tadi kalau di Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Ustaz Profesor Dr. Wahbah Suhaili itu menyebutnya adalah shadaqatul fitr. Tapi di sini zakatul fitr sama ya. Kalau zakat gitu ya, rata-rata yang paham masalah ini,
Untuk siapa? Ada 8 asnaf. Allah yang menetapkan itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal dan seterusnya. Ada 8 kan? Nah, maka di sini Said Sabiq menguraikan begini. Masrafu zakatil fitr, masrafu zakat. Masraf pembayaran zakatul fitr itu adalah sama dengan zakat. Berarti diberikan kepada fakir, miskin dan seterusnya. Ayat annaha tuwazza'u 'ala al-asnaf ats-tsamaniyah al-madhkurah fi ayat innamas shadaqatu lil fuqara al-ayat surah At-Taubah ayat 60. Dibagi golongan-golongan yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, ini awalnya ya, awalnya. Jadi kalau ada orang gharim yang terlilit kurang, utang dibayar dikasih, berarti berhak. Artinya ini tidak disalokasi, tidak salah tempat. Tapi masalahnya khusus untuk zakatul fitr itu ada dalil yang menyatakan itu untuk memberi makan orang-orang miskin. Sehingga ada yang berpendapat zakatul fitr itu beda dengan zakat yang lain. Stressingnya, penekanannya adalah dibagi kepada fuqara dan masakin. Jadi yang goreng-goreng itu bukan dari jalur zakatul fitr. Apalagi kata kayak seperti sabilillah itu dimaknai terlalu longgar. Sabilillah itu asalnya dari mujahid, tapi belakangan itu kadang-kadang bisa diartikan panitia pembangunan masjid. Ya Allah, kalau zakat itu diambil untuk pembangunan fisik masjid, zakatul fitr maksud saya, itu nanti fuqaranya gimana? Padahal Rasulullah memberikan bimbingan zakatul fitr itu adalah untuk memberi kecukupan kepada fuqara dan masakin. Ya. Maka ada yang menekankan zakatul fitr itu hanya dibagikan kepada fuqara dan masakin. Bukan berarti yang lain tidak boleh, tapi penekanannya ke sana. Ya. Tapi ada yang menyatakan secara umum masraf zakatul fitr, pendistribusian zakatul fitr itu diberikan kepada fuqara dan masakin. Terakhir di sini diberikan kepada kafir dhimmi. Sekarang tidak ada kafir harbi dhimmi. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi sebagian besar ulama menyatakan tidak boleh. Zakat itu beda dengan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial, misalnya masjid ini misalnya membagi-bagi sembako, ada tetangga yang bukan orang Islam bagi, tidak apa-apa, malah bagus, biar dia merasakan kebaikan masjid, ya kan? Tapi kalau zakat itu spesifik, diambil dari orang-orang Islam, didistribusikan khusus untuk orang Islam. Apalagi kalau zakat mal diambil dari orang-orang kaya, didistribusikan kepada fuqara kaum muslimin. Maka Masya Allah, mengelola zakat ini gak main-main. Panitia zakat ini gak main-main. Harus paham masalah ini. Ya. Beda dengan udhiyah. Udhiyah itu lebih fleksibel. Udhiyah, korban. Karena kadang-kadang ada sepanduk panitia korban siap menyalurkan kepada yang berhak itu ya. Saya kadang-kadang penasaran yang berhak menurut panitia itu siapa. Orang kaya boleh gak? Boleh. Antum potong sapi di lingkungan orangnya kaya semua, dan bagi semua lingkungan itu, nggak apa-apa korban. Tapi kalau zakat diberikan ke orang kaya, disalokasi, karena sudah ditetapkan oleh Allah fuqara, masakin, gharib dan seterusnya. Jadi ini mas sekalian seputar zakatul fitr. Satu lagi, boleh nggak satu orang miskin ini menerima beberapa zakatnya orang? Satu miskin dapat sekintal. Atau misalnya begini gambarannya, ini lingkungan Masya Allah, lingkungan orang berkecukupan, berarti kan yang banyak muslim ya. Ternyata fuqara yang ada di lingkungan masjid itu misalnya cuma 10 orang.
dan zakatul fitr dah bagi aja 10 orang. Masing-masing dapat 1 kintal, boleh nggak? Nah ini yang tolong diperhatikan. Boleh 1 orang itu dapat beberapa orang, dari beberapa orang yang membayar. Nah ini kadang-kadang kan nggak begitu. Apalagi sekarang kita harus waspada juga. Kan banyak itu biasanya kalau menjelang Idul Fitri permintaan dari berbagai. Kalau kita tidak jelas siapa yang minta, apalagi zaman sekarang kita juga tahu penipu-penipu itu juga banyak gitu ya. Kalau nggak jelas udah pihak-pihak yang minta tapi antum kenal ini, antum kenal yayasan ini, antum kenal yayasan, nggak ada yang kenal, nggak ada yang memberi garansi. Kalau ini benar-benar orang-orang yang beramal, udah abaikan aja. Utamakan lingkungan. Utamakan orang-orang jamaah masjid, orang-orang yang dekat dengan masjid. Nah, tadi distribusinya bisa 1 orang itu dapat dari beberapa zakatnya seseorang. Tidak. Nah, kadang-kadang saya lihat itu ada yang cuma di plastik kresek, entah 5 kilo atau berapa, padahal melimpah. Ya, nanti untuk yang lain, untuk yang lain. Ini kita kembali ke tadi, bimbingan Rasulullah SAW adalah zakatul fitr itu diutamakan untuk fuqara miskin. Jangan sampai di hari raya itu ada saudara kita yang kelaparan. Baik, pelajaran yang lebih mendalam lagi ini mengingatkan kita ya, wasiat Rasulullah SAW terakhir kepada umatnya di saat nafasnya sudah tersengal-sengal apa? As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, salat. Jaga salat 5 waktu dan berbuat baik kepada hamba-hamba sahaya kalian. Itu disampaikan oleh beliau di akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut di saat nafasnya sudah sesak. Kalau kita pegang wasiat ini, berarti kita tunaikan sholat 5 waktu, sekaligus kita ihsan kepada sesama manusia. Hamba sahaya itu adalah orang yang strata sosialnya paling rendah. Itu pun Rasulullah wasiatkan supaya orang-orang yang punya hamba sahaya itu berbuat baik. Kita tidak punya hamba sahaya, punya istri. Istrinya berapa? 1, 2, 3, 4. Mau 1 ke mau 4, yang jelas kita diperintah oleh Allah untuk memperlakukan istri itu dengan baik. Sebelum kita punya istri, kita itu punya siapa? Ibu, bapak. Perhatikan baik-baik. Kita sebagai orang Islam itu harus sadar kita diwajibkan ihsan kepada Allah, diwajibkan ihsan kepada orang tua, terutama ibu. Ibu itu kalau ini 3 kali lipat daripada bapak. Tetangga juga. Ya, itu kalau kita perhatikan wasiat Rasulullah. Ternyata Ramadan itu juga demikian. Setelah kita sebulan habis-habisan menempa diri kita dengan ibadah-ibadah, ya, mahdoh, memperkokoh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata akhir Ramadan ditutup kegiatan Ramadan ini dengan membayar zakat juga untuk sesama manusia. Ihsan wabil khusus kepada fuqara dan masakin. Inilah agama kita bawa pulang, ya. Prinsip ini, ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Jangan milih. Saya gak peduli dengan orang, saya mau fokus sama Allah. Tidak mungkin kita milih. Atau sebaliknya, yang penting baik sama orang, gak peduli dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini ada orang-orang yang punya prinsip begini. Yang penting baik sama manusia, masuk surga. Ilmu dari mana? Bukankah syirik itu menyebabkan kekal di neraka kalau mati tidak bertobat? Bukankah kafir itu adalah menyebabkan kekal di neraka kalau tidak bertobat?
Bukankah munafik itu adalah kekal di neraka kalau dia tidak bertobat? Dosa yang paling besar itu yang terkait dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang ada orang baru bagus akhlaknya, sudah dipuji-puji, dia tidak lihat bagaimana dia dengan Allah. Ada orang bagus dermawan tapi dia punya keyakinan Allah punya anak. Benar itu. Keyakinan Allah punya anak itu membuat langit nyaris pecah, nyaris runtuh, bumi terbelah karena mungkar. Baik, ini jemaah sekalian yang diamanatkan ke saya, dan saya sudah berusaha untuk menunaikan. Saya berusaha juga tidak semau-mau saya merujuk kepada fiqh sunnah, dan juga ada sebagiannya yang saya kembangkan, saya ambil dari al-fiqhul islami wa adillatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita. Awas ya, awas, waspada. Ini Ramadan belum selesai. Ya, masih ada satu kewajiban, walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan. Apalagi kita ini sudah hampir masuk 10 yang terakhir. Rasulullah memberikan keteladanan, idza dakhalal ashr ahyal laila wa ayqadha ahlah wa shadda mizarah. Rasulullah itu kalau sudah 10 hari yang terakhir, 10 hari terakhir masuk, apa yang dilakukan? Ahyal lail, menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, istri-istrinya, dan mengencangkan kainnya. Kata para ulama itu kinayah bahwa beliau itu tidak mencampuri istrinya di akhir 10 Ramadan yang terakhir. Fokus ibadah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kaitannya dengan apa ini? Dengan berburu apa? Di akhir Ramadan 10 hari yang terakhir itu pol-polan ibadah. Kaitannya dengan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu begitu istimewa sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang terhalang dari mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, berarti dia telah terhalang dari sesuatu yang sangat istimewa. Sama seperti orang keluar dari Ramadan gak dapat ampunan dari Allah. Ini orang yang terlalu hina, terlalu naif. Dikasih kesempatan ketemu dengan Ramadan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan. Dia tidak puasa, dia tidak menjaga sholat 5 waktu misalnya, sehingga tidak dapat ampunan. Naudzubillah min dzalik. Ada yang menarik tentang Lailatul Qadar. Satu saat, ini diriwayatkan Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah itu begitu antusias, senang banget, gembira banget, ingin menemui sahabatnya. Karena Rasulullah dikasih tahu oleh Allah tentang Lailatul Qadar. Tapi di saat Rasulullah hendak menemui sahabat-sahabatnya dalam perjalanan ingin menyampaikan kabar gembira tentang waktu Lailatul Qadar, ada 2 sahabat yang bertengkar. Bertengkar. Akhirnya ilmu tentang Lailatul Qadar yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW ditarik kembali. Kharajtu liukhbirakum bi Lailatul Qadar fatalaha fulanun wa fulan. Tadi saya keluar itu ingin memberitakan kepada kalian, ingin memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Tapi saya ingin menemui kalian, ada 2 orang yang bertengkar. Farufi'ah, lalu diangkat, ditarik kembali, hilang. Kemudian Rasulullah mengambil hikmahnya, asa an yakuna khairan lakum. Barangkali ini memang yang lebih baik bagi kalian. Lailatul Qadar itu tidak bisa dipastikan kapan-kapannya. Maka iltamisuha fit tasi'ati wal khamsati wal khamsah. Cari di malam ketika malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5. Berarti 21, 23, 25, 27, 29, 31. Mungkin ada 31. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Di akhir Ramadan 10 hari yang terakhir, mohon kita berusaha meningkatkan masing-masing ibadahnya, terutama ibadah malamnya.
mudah-mudahan kita ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga umur kita yang cekap ini ya dikompensasi dengan fadilah 1000 bulan. Itu berarti berapa? 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah ya, cari di Google aja nanti ketemu ya. 1000 tahun itu 1000 bulan itu berapa tahun? Ini jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya untuk mengikuti taklim ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya menyampaikan dan untuk jemaah sekalian yang menyimaknya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Oh, ada pertanyaan. Oh iya. Boleh, nggak apa-apa. Tentu masalah jalan Ustaz. Saya lihat ada beberapa kali lihat di masjid ini ya, non muslim nyetor zakat itu diterima atau tidak? Satu. Jangan fitrah dia bilang, karena melihat orang-orang lihat ini orang-orang badannya berat, dia merasa mampu yang Ustaz. Yang kedua, kalau yang itu tadi disampaikan bahwa untuk duit itu ada diperbolehkan, apa nanti baginya juga berduit apa harus diubah? Iya. Buat panitia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini memang menarik banget urusan Ramadan. Banyak orang luar yang ikut nimbrung. Yang lagi rame itu sekarang takjil, itu yang borong orang muslim. Yang nggak apa-apa orang makanan dijual ya, memang dibatasi yang jual orang muslim gitu kan. Tapi ternyata mereka itu juga tertarik dengan makanan menjelang berbuka, sehingga banyak yang beli. Itu pertama. Yang kedua, acara buka bersama itu sekarang sudah ada yang mengadakan lintas agama. Acaranya buka bersama, tapi ya beginilah dunia, itu kan. Kemudian ada yang menyoroti juga orang-orang yang berbuka bersama itu asyik makan dan minum sampai nggak sholat maghrib. Ini juga masalah. Semuanya masalah. Kalau ada orang non-muslim bayar zakat fitr, secara hukum dia itu nggak ada kewajiban itu. Ya nggak mungkin itu di atas namakan zakatul fitr. Nggak mungkin. Zakatul fitr itu orang yang berpuasa atau tadi kaum muslimin besar kecil tua muda. Tapi kalau non muslim tidak ada namanya zakatul fitr. Ya kalau dia mau ngasih benar-benar bukan setelah diluruskan, maaf ini zakatul fitr ini khusus untuk orang Islam. Enggak, berasnya saya kasihin saja. Nah itu apa namanya? Ya dia ngasih, tapi jangan atas nama zakatul fitr. Nanti dikasihin orang nggak apa-apa dia terima. Kan boleh kan kita dikasih. Misalnya juga ini ada tetangga non muslim di Idul Adha ngasih sapi ke panitia. Nih saya kasih sapi. Loh tapi kamu bukan ini ya, bukan korban. Enggak apa-apa, nanti kamu sembelih, nanti kamu makan. Makan, terima nggak? Mutlak. Ya, selama tidak hina kita menerima dan tidak ada syarat yang bertentangan dengan agama kita. Kalau itu ambil. Nah, atau bahkan mungkin ini saya beli sapi, kamu yang korban, kamu muslim. Nah, di kantor-kantor kan ada begitu ya. Jadi kalau atas nama zakatul fitr, ya dia bukan orang muslim, maaf ini tidak bisa di atas nama zakatul fitr. Tapi kalau dia tetap baik, misalnya udah terima aja, ya udah. Ini namanya pemberian tanpa ada syarat yang macam-macam berarti. Yang kedua, ketika dari awalnya orang itu misalnya tadi ya pendapat Imam Abu Hanifah, atau memang beras itu langka, dia bayar uang, ya distribusinya tentunya uang. Distribusinya ketika diberikan kepada fuqara dan masakin itu berupa uang. Nah sekarang sebaliknya, bagaimana kalau misalnya komitmen dari panitia itu mengutamakan bayar zakatul fitr dengan beras? Ingat, jangan sampai memberatkan orang. Panitia itu memberikan pelayanan. Begini, Pak,
solusinya. Bapak-bapak duit ya. Ada orang yang bagusnya, ini ada pelayan, ada yang jualan dengan warung atau ini, atau memang menyetok itu, tapi jangan di dalam masjid, transaksinya di luar ya, sang tenda misalnya di sana. Ada yang bantu setiap orang yang datang mau bayar zakatul fitr dengan uang, diberi pertolongan, dibantu untuk mendapatkan beras sesuai dengan ini. Kan biasanya ada kriterianya. Kalau kita makannya bagus, jangan bayar zakatul fitr pakai beras yang jelek. Itu secara apa bahasanya? Secara adab. Bahkan seharusnya itu kalau urusan akhirat itu kita yang lebih bagus daripada yang kita makan. Tapi ada yang mengatakan standarnya itu kita kalau biasa makan rojo lele ya, nah, itu paling tidak kita mengupayakan untuk memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi intinya begitu. Kalau memang tadi ada yang membayar ke uang, berarti nanti ya dibagikan dalam bentuk uang. Kalau ini disosialisasikan pendapat jumhur, beras mudah, kemudian bagaimana supaya zakatul fitr itu pakai beras, maka harus ada pelayanan dari panitia atau jauh-jauh hari dikomunikasikan. Ini melimpah, tidak ada kondisi sulit untuk mendapatkannya, maka kaum muslimin diharapkan membayar pakai beras, sehingga dia mungkin dari rumah sudah bawa, atau dimaklumkan bahwa panitia menyediakan beras untuk wallahu ta'ala alam. Yang penting adalah jangan sampai ada kasus begini, tidak ada komunikasi dengan jamaah, ada orang yang memang tahunya itu bayar dengan duit itu adalah boleh, kemudian sampai di sini ditolak, oh tidak menerima pakai duit, menerima apa jawabannya itu atau sikapnya nggak bersahabat, ketus, dan tidak ada solusi yang diberikan. Jangan sampai urusan keislaman ini, urusan ibadah, hendaknya ada ta'awun, tolong menolong. Apalagi masjid, kalau memberi pelayanan yang tidak baik membuat orang kecewa, naudzubillah. Siapa tahu kalau orang itu akhirnya tidak simpatik dengan masjid karena akhlak orang-orang yang di masjid. Naudzubillah. Kalau kita sampai membuat orang kecewa, sampai akhirnya mungkin malas ibadah ke masjid, padahal itu adalah masjid kaumnya. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melakukan ini. Ya. Kalau toh ada orang tidak ke masjid itu bukan karena jengkel sama kita, bukan karena tidak nyaman berdekatan dengan kita, sehingga kita tidak punya andil untuk menjauhkan kaum muslimin dari masjid. Allah Ta'ala alam. Cukup ya. Alhamdulillah, lanjut. Oh, apa? Assalamualaikum. Pembayaran. Kasusnya ada orang ketinggalan. Pada saat ketinggalan di akhir, dia sudah mau masuk ke sebenarnya sudah masuk awal jam isya. Panitia sudah tutup. Ada orang yang bayar karena pelayanan, sudah itu bayar juga pakai duit. Panitia bingung, ini mau diserahkan ke siapa? Nah, dari 8 asnaf itu kan yang paling bawah adalah Amin. Nah karena bingung, dinaikin nih, kalau gitu udah nih buat amil aja. Ayo baik. Tadi sudah kita bahas masalah jatuh temponya. Ya. Jatuh temponya akhir Ramadan. Cuman ada khilaf kalau jumhur itu jatuh tempo wajibnya zakat adalah ghurub syams, terbenamnya matahari. Kalau Imam Abu Hanifah aja. Nah sekarang ada begini, ini sebelum saya jawab. Ada pendapat, ini pendapatnya jumhur. Ternyata memberikan zakat fitr sebelum sholat itu bukan suatu kewajiban, tapi itu adalah utamanya bagi. Kalau terpaksa
apa benar terjadi. Yang penting di hari Id, satu hari Id itu masih bisa disampaikan zakatul fitr. Ya, satu hari Id, karena dalilnya adalah berikanlah kecukupan kepada saudara-saudara kamu di hari raya. Ya. Tapi kalau yang tidak ada halangan gitu ya, usahakan bayarnya itu adalah sebelum pelaksanaan sholat, supaya kita sepakat ini adalah waktu yang paling utama. Adapun nanti ada pembahasan seandainya sesudah sholat ini boleh apa enggak, ada yang mengatakan selama satu hari Id itu masih boleh. Baik. Kemudian tadi ini kaitannya dengan kerja. Panitia itu biasanya kalau terlalu malam membukanya, ya itu kan memberatkan kerja. Bahkan ada yang asar itu sudah tutup. Padahal asar ini adalah maghrib itu baru jatuh tempo. Tapi biasanya kan orang kalau tahu panitianya itu asar akhir Ramadan sudah tutup, biasanya berbondong-bondong. Solusinya sebenarnya gampang. Membayar zakat fitr itu tidak, setahu saya tidak ada syarat harus melalui panitia. Jadi panitia bisa memberikan saran kepada orang-orang yang telat itu setelah Pak, mohon maaf ini panitia sudah tutup, tapi Bapak bisa serahkan kepada mungkin punya kerabat karib yang fakir, punya tetangga yang fakir, silahkan Bapak bayarkan ke mereka. Karena apa namanya, panitia sudah selesai kerjanya. Mengenai status orang itu amil, ya, amil itu harus diangkat oleh aslinya itu oleh pihak yang berwenang. Jadi status amil itu setahu saya tidak, DKM tidak punya hak untuk menstatuskan. Begini supaya tidak terjadi disalokasi, ya. Pertama, panitia-panitia yang terlibat yang berkecukupan jangan ngambil, itu pertama. Yang kedua, alangkah bagusnya yang diberdayakan tenaganya untuk urusan-urusan repotnya itu adalah jemaah-jemaah yang fakir, sehingga nanti kalau dia mendapatkan haknya itu bukan atas nama amil, tapi memang dia berhak menerima, kasih lebih gak masalah, ya. Tapi ambil dari berdayakan orang-orang yang memang dia layak untuk itu solusinya, ya. Kalau yang cukup ya, nyari ganjaran, berkhidmat, apalagi misalnya butuh orang yang terampil apa misalnya komputer untuk ngurusin ini, itu berkhidmat aja, jangan cukup masa zakatul fitr masih tertarik, kayaknya nggak etis gitu ya. Dan memang bagusnya dia hanyalah berkhidmat. Maka mari kita coba belajar ini, ya. Kita lihat siapa diri kita. Kita ikut ngurus masjid, kita ikut panitia-panitia dalam berbagai macam masalah, ya. Termasuk zakat ini. Kalau memang kita ini alhamdulillah dikasih kelapangan rezeki oleh Allah, ya, hendaknya kita ikut dalam kepanitiaan itu adalah berkhidmat, membantu bagaimana urusan ini bisa sampai dengan sebaik mungkin kepada saudara-saudara kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena kalau urusan zakat ini kalau sampai kepada yang tidak berhak menerima gitu ya, nah ini terus saya kembangkan ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam itu biasanya statusnya apa? Kiai atau ustadz gitu ya. Maaf kalau kiai itu kaya raya, maka ya seharusnya tidak dibayarkan kepada kiai. Atau kalau kiai yang kaya raya ini dipercaya umat untuk mengelola zakat, itu berarti dirinya tidak berhak untuk mengambil. Termasuk hati-hati memberikan kepada kerabat, itu kriterianya bukan kerabatnya ya, tapi dicocokkan dengan ayat tadi, kerabat saya ini miskin, ya kan, kerabat saya fakir misalnya, itu berikan kepada kerabat akan lebih bagus, baik itu zakatul fitr maupun zakat, tapi statusnya bukan
apakah dia miskin, apakah dia gharib, apakah dia orang Islam yang imannya itu masih labil, statusnya apa berarti itu? Mu'allaf, termasuk mu'allaf. Maka dari situ kita memberikannya, ya. Baik. Cukup ya. Antum haus nggak? Antum yang tanya ya. Kayaknya saya susah untuk menolak. Ya, bantu penyaluran, menghimpun, mendistribusikan, ya. Itu tadi sudah kita bahas. Jadi kalau menurut jumhurul ulama, siapa yang wajib zakatul fitr? Orang yang memiliki kelebihan makanan pokok di hari itu. Kalau Imam Abu Hanifah itu mensyaratkan harus punya nisab, jadi orang kaya. Itu beda. Kalau umumnya para ulama itu berpendapat orang yang punya kelebihan makan. Jadi untuk ukuran orang-orang miskin, kalau beras itu kan masih punya ya. Jadi kasus zakatul fitr itu ada orang dia bayar zakatul fitr, tapi nanti karena dia di lingkungan itu masuk dalam kategori miskin, dia dapat. Bahkan bisa dapat lebih banyak daripada yang dia bayarkan. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya tahu. Kalau dimasukkan ke urusan tadi panitia atau amilan malah nggak begitu paham saya. Ya, intinya mungkin kan ini orang miskin dia bayar untuk dirinya, untuk keluarganya karena memang dia mampu. Tapi setelah itu dia dapat bagian, bahkan bisa lebih banyak. Itu mungkin untuk urusan zakatul fitr. Tapi kalau zakat mal, ini ya, zakat mal itu kan kaitannya orang punya harta tertentu. Nah, nisab, dia bayar zakat, mungkin nggak dia dapat zakat? Enggak, selama dia masih itu enggak. Tapi kalau zakatul fitr tadi mungkin. Wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan ya. Kita itu tidak mungkin membahas satu bab dalam satu pertemuan itu tuntas ya. Ini yang kita bahas ini masih sangat simple, pokok-pokoknya. Kalau dikembangkan mungkin masih ada yang belum tercover dalam ini. Memang begitu, kita belajar itu kadang-kadang harus memerlukan kesabaran ya, memerlukan beberapa kali pertemuan. Tapi ala kulli hal, judul ini adalah relevan untuk kita kaji menjelang Ramadan berakhir, ada kewajiban zakatul fitr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.